Saudara, di hadapan saya sudah ada Ibu Erma Yuli Hastin, pakar klimatologi dan perubahan iklim BRIN, dan juga ada Pak Joko Gunawan, Rekayasa Ahli Media Senior Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin ke Bu Erma dulu, Bu Erma, bahwa kita tahu prediksi dari BMKG cuaca ekstrim ini tidak hanya terjadi di akhir Januari, bahkan hingga Februari. Dan kita tahu juga cuaca ekstrim ini tidak hanya berbicara soal hujan lebat, tapi juga di sejumlah wilayah di Indonesia begitu banyak angin yang berhembus kencang. Analisa BRIN apa yang sesungguhnya terjadi, Bu, di negara kita? Ya, saya kira bisa terlihat dari penjalaran angin dari utara. Ini adalah angin dari utara yang berasal dari Laut Cina Selatan, menuju kemudian Laut Jawa, dan menuju ke Pulau Jawa gitu ya, dengan sangat kuat. Nah, kekuatan angin ini biasanya dari monsun, kalau dia normal, maka ini seharusnya tidak sekuat ini. Tidak sekuat ini? Jadi ada penguatan. Fenomena itu disebut dengan cross equatorial northerly surge atau change itu. Inilah yang sedang terjadi. Kemudian ada dua gangguan cuaca lagi yang terjadi. Yang pertama adalah siklon tropis 91S yang hari ini sudah kategori 1 dengan kecepatan angin 75 km per jam. Ini persis di selatan Pulau Sumba ini ya. Jadi dia ada di Laut Timor. Inilah kemudian gangguan yang ada di timur dan ini memperkuat. Jadi angin yang dari utara tadi, karena ada tekanan rendah yang terjadi di sini, maka dia akan semakin kuat kan anginnya. Nah, sehingga itulah yang terjadi. Jadi banyak angin kencang yang terjadi di berbagai wilayah. Kemudian gangguan yang kedua ada di sini. Ini baru terbentuk hari ini gitu ya. Ada semacam sirkulasi kecil yang kita sebut dengan small vortex. Jadi vortex ini adalah bibit menjadi badai tropis juga gitu ya. Dan itu terjadi di selatan Jawa bagian barat. Nah, inilah ada 3 jenis yang berkaitan dengan angin, sehingga angin-angin kencang yang sekarang marak terjadi itu bukan angin kencang yang biasa gitu ya, tapi ada drivernya, gitu ya, ada yang memicunya gitu ya, yaitu di 3 area besar ini yang ada di wilayah Indonesia. Apakah kemudian arah angin ini yang kemudian dideteksi oleh BRIN ini juga turut meningkatkan intensitas hujan, atau mungkin ada deteksi lain? Betul, saya mengkuantifikasi hubungan antara kekuatan angin ini dengan hujan ekstrim yang terjadi pada saat pagi hari. Karena biasanya pagi hari hujan itu ada di sini. Masih di tengah laut gitu ya, atau di sinilah ya, di tengah laut gitu ya. Nah, di tengah laut ini ternyata bergeser menuju ke darat. Nah, itu namanya ada pergeseran fase hujan. Dan seharusnya hujan itu adanya di tengah laut. Kenapa ada pergeseran? Ya karena ada fenomena itu tadi yang saya katakan bahwa ada change yang terlibat di situ. Dan artinya bahwa kekuatan angin ini punya korelasi positif terhadap peningkatan intensitas hujan sekaligus menggeser fasenya. Pemerintah setempat, Bu, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, melakukan operasi modifikasi cuaca. Apakah hal itu efektif? Misalnya kita melakukan penembakan atau penurunan hujan, kita paksa hujan yang kemarin ada saya ke Selat di Sunda, laut. Bu Erma, Selat Sunda. sini ya? Ya, mungkin Selat Sunda ini ditembak supaya nggak masuk menjalar ke Jakarta begitu ya. Tapi secara teori kita mengenal ada namanya mikro ya, secara mikro dan meso itu ada kondisi di mana awan itu bisa mereplikasi dirinya sendiri. Nah, itu disebut dengan cold pool. Awan hujan yang sudah turun di sini luruh menghasilkan awan hujan yang baru. Jadi itu menjalar. Jadi awan yang di sini udah selesai hujannya nih, udah luruh nih, menghasilkan awan yang depannya. Hujannya luruh, menghasilkan awan lagi di depannya. Terus menerus seperti itu sehingga masuk ke darat. Jadi kalau kita memaksa ada hujan biar turun di sini, tidak menjamin dia nggak akan menghasilkan awan hujan yang baru gitu. Paham nggak di sini? Paham. Artinya, teorinya? Betul. Artinya misalnya kalau awan di sini dihilangkan, bukan berarti tidak muncul awan di sebelah. Iya. Apalagi anginnya sedang kuat masuk, gitu. Ya. Jadi kecuali kondisinya nggak lagi ada angin, tenang dan seterusnya, itu efektif mungkin itu signifikan. Dari paparan yang disampaikan oleh Bu Erma, mungkin masukan kepada publik untuk kemudian mengantisipasi resiko-resiko yang mungkin terjadi seperti apa? Ya, saya kira karena ada gangguan cuaca dan masih belum berakhir begitu ya, yang tinggal di sekitar das itu sudah mulai harus mawas diri. Tetap harus menjaga siap-siap mengevakuasi diri, terutama kalau sudah berlangsung 3 jam lebih. Itu hujannya deras banget dan tengah malam misalnya ya, malam hari kemudian tinggal di sekitar das. Nah, itu harus bersiap dengan evakuasi mandiri.